Semangat pagi, mahasiswa sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita kembali bertemu di pertemuan ketiga, dan saya harap suasana belajar kita tetap hangat, santai, tapi tetap serius dalam memahami materi yang akan kita bahas bersama. Hari ini kita memasuki pertemuan ketiga dengan tema Badan Usaha Berbadan Hukum, Perseroan Terbatas, PT. Topik ini penting karena PT merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak dipakai dalam dunia bisnis, dengan ciri utama tanggung jawab terbatas dan pemisahan kekayaan perusahaan dengan pemegang saham. Pada awalnya, pengaturan mengenai perseroan terbatas, PT, terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD, Buku 1, Titel ketiga, Pasal 36 sampai Pasal 56. Ketentuan dalam KUHD ini bersifat lex specialis terhadap KUH Perdata, artinya aturan khusus yang berlaku lebih dahulu dibandingkan aturan umum dalam KUH Perdata. Pengaturan PT dalam KUHD dimaksudkan sebagai peraturan perdata khusus yang mengatur hubungan hukum berupa perjanjian antara para pihak yang timbul dari perbuatan hukum di bidang perseroan terbatas. Dengan demikian, KUHD menjadi dasar awal dalam memberikan kepastian hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan hubungan antar pihak dalam PT. Pengaturan mengenai perseroan terbatas, PT, di dalam KUHD berlaku selama kurang lebih 150 tahun, hingga akhirnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1995 bertujuan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum perusahaan ke dalam sistem hukum nasional, sekaligus untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan pada masa itu. Dengan undang-undang ini, aturan mengenai PT menjadi lebih modern, seragam, dan sesuai dengan kondisi bisnis Indonesia yang terus berkembang. Kemudian, pada tahun 2007, UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas diubah dan digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab tuntutan perkembangan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pelayanan lebih cepat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance, GCG, dan pemanfaatan informasi serta teknologi. Beberapa hal baru dan penting yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 antara lain: Menteri mengesahkan akta pendirian sebagai badan hukum. Permohonan pendirian PT dapat dilakukan melalui jasa teknologi. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, CSR. Penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, GCG. Pelaksanaan RUPS melalui media elektronik. Selain itu, terdapat pula sejumlah pengaturan khusus lain yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995, sehingga regulasi tentang PT. Selanjutnya, sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, terdapat beberapa ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi struktur pemegang saham yang memberikan fleksibilitas baru bagi pendirian PT. Ketentuan mengenai modal dasar dengan penyederhanaan aturan agar lebih mudah bagi pelaku usaha. Penetapan status badan hukum yang kini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pengaturan perseroan dalam bentuk mikro dan kecil untuk memberikan wadah hukum yang sesuai bagi UMKM. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, mempercepat layanan, serta mendorong partisipasi pelaku usaha kecil dan menengah dalam sistem perseroan. Pada tahun 2007, UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas digantikan dengan UU No. 40 Tahun 2007. Perubahan ini dilakukan untuk menjawab tuntutan perkembangan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat,
memberikan kepastian hukum, serta mendukung pengembangan dunia usaha yang selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pemanfaatan informasi serta teknologi. Beberapa hal baru dan penting yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas antara lain, pengesahan akta pendirian oleh Menteri sebagai penetapan status badan hukum, permohonan pendirian PT melalui jasa teknologi sehingga proses lebih cepat dan efisien, pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) sebagai kewajiban perseroan, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance GCG), RUPS melalui media elektronik sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain itu, terdapat pula sejumlah pengaturan khusus lain yang sebelumnya belum diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995, sehingga regulasi mengenai PT menjadi lebih lengkap dan modern. Sejak disahkannya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, beberapa ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakup struktur pemegang saham yang memberi kemudahan bagi pendirian PT, ketentuan mengenai modal dasar dengan penyederhanaan aturan agar lebih fleksibel, penetapan status badan hukum yang kini dapat dilakukan lebih cepat, pengaturan khusus perseroan dalam bentuk mikro dan kecil sebagai dukungan terhadap UMKM agar lebih mudah memperoleh status badan hukum. Perubahan ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih inklusif, sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia usaha di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perseroan sebagai badan hukum. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perseroan terbatas, PT, adalah berbentuk badan hukum, sehingga memiliki kedudukan hukum sendiri yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Merupakan persekutuan modal, di mana modal terdiri atas saham-saham, didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga melibatkan lebih dari satu pihak, melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik UU PT maupun peraturan pelaksanaannya. Perseroan sebagai res person, legal person, atau legal entity berarti bahwa PT diakui sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari pemegang sahamnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PT 2007, pendirian perseroan terbatas harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu memiliki modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar, akta pendirian. Perseroan didirikan berdasarkan akta perjanjian atau kesepakatan para pendiri, sesuai dengan ketentuan pasal tahun 1313 sampai tahun 1319 KUH Perdata. Mempunyai maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang jelas untuk menjalankan aktivitas bisnis. Lahir melalui keputusan pengesahan oleh Menteri, sehingga memperoleh status badan hukum secara resmi dari pemerintah. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, perseroan terbatas memiliki kedudukan sah sebagai badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan perseroan terbatas melalui UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 adalah dimungkinkannya pendirian PT oleh satu orang saja sekaligus sebagai pemegang saham tunggal. Dengan demikian, tidak lagi wajib didirikan oleh minimal 2 orang sebagaimana ketentuan sebelumnya, sepanjang jenis usaha yang dijalankan memenuhi kriteria badan usaha skala kecil atau mikro. Perubahan ini diatur dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, yang sekaligus memberikan pengertian baru tentang perseroan terbatas,
yakni membuka peluang bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperoleh status badan hukum secara lebih sederhana. Berdasarkan Pasal 109 Angka 1 UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas mengalami perluasan. Perseroan kini dapat berbentuk badan hukum sebagai persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham, sebagaimana pengertian klasik PT dalam UU No. 40 Tahun 2007. Badan hukum perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh satu orang saja sebagai pemegang saham sekaligus pemilik, sepanjang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan perubahan ini, UU Cipta Kerja membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh status badan hukum PT secara lebih sederhana dan fleksibel, tanpa harus memenuhi syarat minimal 2 orang pendiri. Lebih lanjut, Pasal 7 Ayat 4 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa status badan hukum perseroan diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam UU PT 2007, di mana status badan hukum baru diperoleh setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan Akta Pendirian Perseroan. Dengan demikian, UU Cipta Kerja menyederhanakan proses legalitas pendirian PT. Dari sebelumnya menunggu keputusan pengesahan, menjadi cukup dengan pendaftaran dan bukti pendaftaran, sehingga lebih cepat dan efisien bagi pelaku usaha. UU Cipta Kerja membawa sejumlah perubahan penting terhadap ketentuan dalam UU PT 2007. Pertama, terkait jangka waktu berdirinya perseroan, ketentuannya tetap mengacu pada apa yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PT 2007. Kedua, mengenai pembubaran perseroan, dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa pembubaran harus melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, kemudian hasilnya wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, apabila suatu perseroan yang awalnya berstatus usaha mikro atau kecil berkembang dan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut, maka perseroan wajib mengubah status dan bentuk pengaturannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU PT 2007. Dengan pengaturan ini, UU Cipta Kerja tidak hanya menyederhanakan proses pendirian, tetapi juga mengatur mekanisme keberlanjutan dan penyesuaian status perseroan sejalan dengan perkembangan skala usahanya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi perseroan. Perseroan tertutup didirikan berdasarkan syarat-syarat dalam Pasal 1 Angka 1 UU PT 2007, yaitu adanya modal yang terdiri atas saham, adanya kesepakatan para pendiri atau pemegang saham, perjanjian yang dituangkan dalam akta pendirian, tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, serta adanya keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Namun, perseroan tertutup memiliki beberapa ciri khusus, antara lain, pemegang saham terbatas atau tertutup, biasanya hanya kalangan internal atau keluarga. Jumlah saham sedikit dan sejak awal sudah ditentukan siapa yang menjadi pemegang saham. Sifat saham atas nama orang tertentu, dan pengalihannya hanya terbatas di kalangan internal. Dengan ciri-ciri tersebut, perseroan tertutup seringkali menyerupai perseroan perorangan atau perusahaan keluarga. Dalam praktik, pengelolaannya hampir sama dengan bentuk usaha perseorangan, seperti perusahaan dagang, namun dengan status badan hukum perseroan terbatas. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PT 2007, perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria dari aspek jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ciri-ciri perseroan publik antara lain, jumlah pemegang saham telah mencapai 300 orang, modal disetor telah mencapai 3 miliar rupiah. Apabila suatu perseroan telah memenuhi kriteria tersebut, maka berdasarkan Pasal 24 UU PT 2007, perseroan yang semula berstatus tertutup wajib mengubah anggaran dasarnya menjadi perseroan terbuka. Perubahan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak terpenuhinya kriteria.
Dengan demikian, perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka merupakan kewajiban hukum agar kegiatan usaha sesuai dengan regulasi dan transparansi pasar modal. Perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 7 UU PT 2007. Ciri khas utama perseroan terbuka adalah melakukan penawaran umum, public offering, saham di bursa efek, yaitu menawarkan dan menjual saham kepada masyarakat luas. Hanya emiten yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dapat melakukan penawaran umum tersebut. Memiliki jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 300 orang. Memiliki modal disetor minimum 3 miliar rupiah. Dengan demikian, perseroan terbuka memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip pasar modal dan perlindungan investor. Dalam perseroan terbatas, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas, limited liability, yaitu hanya sebesar nilai saham yang dimilikinya. Artinya, perseroan tidak bertanggung jawab atas utang pribadi pemegang saham, dan sebaliknya pemegang saham juga tidak bertanggung jawab atas utang perseroan. Namun, prinsip tanggung jawab terbatas dapat dikesampingkan apabila pemegang saham bertindak dengan itikat buruk atau menyalahgunakan perseroan untuk kepentingan pribadi sehingga merugikan pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab pemegang saham dapat meluas hingga ke harta pribadinya. Prinsip ini dikenal dengan istilah piercing the corporate veil. Selain itu, pemegang saham pada dasarnya tidak berperan sebagai pengurus perseroan. Mereka hanya berwenang melalui rapat umum pemegang saham, RUPS. Namun, seorang pemegang saham dapat ikut serta sebagai pengurus apabila ia ditunjuk atau diangkat dalam struktur organ perseroan, misalnya sebagai anggota direksi atau dewan komisaris. Selain tidak bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan yang melampaui nilai sahamnya, pemegang saham juga memiliki kewenangan hukum, salah satunya adalah mengajukan gugatan ultra vires. Gugatan ultra vires adalah gugatan yang dapat diajukan oleh pemegang saham terhadap direksi apabila direksi melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan kapasitas perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD). Gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perseroan dan para pemegang saham dari kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan direksi yang tidak sah. Dengan kewenangan ini, pemegang saham memiliki peran penting dalam mengawasi agar perseroan tetap berjalan sesuai dengan maksud, tujuan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Gimana? Seru dan mudah kan belajar hukum perusahaan? Jangan kapok ketemu saya ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.